Bab 6 terima saja. Alex memeriksa dengan teliti data-data Kimi. Dia bergumam sendiri. Nama Kimberly Marvelia Pratama. Wow, putri Tuan Sandi Pratama, berarti dia keren. Ternyata di balik penampilan yang aneh itu, dia seorang putri konglomerat. Tapi bukannya Angela putri dari Tuan Sandi itu. Ah, itu bukan urusanku. Mungkin dia putri kedua atau keberapa yang sengaja disembunyikan. Lulusan Harvard Manajemen di umur 18 tahun. Keren bos, dia lulusan Harvard di umur 18 tahun. Kita tidak boleh kehilangan anak emas ini, sahut Bayu. Maka dari itu dan panggil dia, aku mau Kimi menjadi sekretaris Tuan Zain yang baru. Tapi kan, protes. Tidak usah tapi-tapi, kamu terima dia sekarang juga. Tanda tangan kontrak lalu antar Mi ruangan Tuan Zain. Ada lagi kalau dia mundur setelah tanda tangan maka denda dia 10 miliar, tulis di perjanjian kontraknya. Oke, siap Tuan Asisten. Kenapa sih lo ngotot banget buat nih bocah jadi sekretaris bos kita? Lo tahu kan selama ini tidak ada yang bis bertahan lama, ini malah bocah berusia 19 tahun. Penasaran Bayu? Lo akan tahu nanti dan bos lo yang galak seperti singa kaku seperti kulkas 2 pintu itu akan segera mendapatkan jodoh, haha. Bayu bingung dengan pernyataan Alex. Apa hubungannya sekretaris baru dan si bos mendapatkan jodoh? Apa hubungannya sekretaris baru dan jodoh si bos? Memang dia pacar bos, lalu. Sudah lo lihat saja nanti dan nantikan bagaimana seorang Zain akan bucin, haha. Bingung gue. Lo lakukan saja pekerjaan lo, gue mau balik lagi ke ruangan gue, tugas gue sudah beres. Bagaimana kalau seperti sekretaris yang sudah-sudah, seminggu saja sudah out? Tidak bakalan, gue yakin sekretaris yang ini beda, lihat saja dari pendidikan dia sudah jaminan. Iya tapi belum punya pengalaman kerja. Tidak usah banyak bicara, pokoknya lo lakukan perintah gue akan gue kasih bonus lo nanti, setelah gue gajian, bisik Alex. Wah, kalau masalah bonus itu gue setuju, oke akan gue lakukan seperti perintah Tuan Asisten. Bayu penasaran dengan Kimi yang diceritakan Alex. Seperti apa sih gadis ini yang bisa membuat si bos segera dapat jodoh, batin Bayu. Bayu memanggil nama Kimi lewat pengeras suara, sebenarnya belum giliran Kimi, tapi dia tidak mau menunda pekerjaan ya. Saudari Kimberly Marvelia Pratama harap masuk ke ruang interview. Kimi yang sedang memejamkan matanya tersentak mendengar namanya dipanggil. Bukannya masih no urut 60 kok sudah dipanggil saja, ah mungkin pewawancaranya banyak jadi lebih cepat, gumam Kimi. Oke Kimi semangat, kita akan punya pengalaman baru, ucap Kimi menyemangati dirinya sendiri. Dia berjalan optimis memasuki ruang interview. Kak, di mana saya harus wawancara? Tanya Kimi ke salah satu staf pewawancara. Dengan saudari siapa? Kimberly. Oh, langsung ke ruangan Pak Bayu, Nona akan diwawancarai langsung Pak Bayu sebagai kepala HRD sekaligus manajer personalia. Orang itu menunjukkan letak ruangan Bayu. Terima kasih Nona, Kimi melangkah ke sebuah ruangan dengan pintu besar di depannya dan mengetuk pintunya, tok tok tok. Masuk, suara berat Bayu terdengar dari dalam. Kimi memutar gagang pintu dan memasukkan kepalanya ke dalam ruangan. Dengan saudari Kimberly, tanya Bayu. Iya Pak. Masuk saja, dan silahkan duduk, pinta Bayu. Kimi segera memasuki ruangan kepala HRD itu dan duduk di kursi yang sudah disediakan. Bayu pura-pura membaca CV Kimi dan manggut-manggut. Nama Kimberly, lulusan Harvard Sarjana Strata 1 jurusan manajemen, umur baru 19 tahun. Bayu mendongak memperhatikan Kimi yang ada di depannya.
dia terpesona dengan gadis polos imut di depannya. Gila cantik banget nih cewek, tanpa make up saja sudah secantik dan imut seperti ini, apalagi kalau sudah di make over, Bayu bengong. Pak kenapa kok malah bengong? Kimi menjentikkan jarinya di depan Bayu membaut Bayu terhenyak kaget. Kenapa Pak terpesona? Ia melihat Kimi. Waduh narsis juga ternyata dia, batin Bayu. Sementara gadis di depannya cuma cengengesan, tersenyum santai. Maaf, sahut Bayu. Kamu melamar jadi staf akuntansi ya kenapa? Saya suka menghitung Pak, anggap saja mengasah bakat saya, dan saya juga jago statistik, jadi tidak akan rugi kalau Bapak menerima saya bekerja di sini. Saya ini orangnya rajin, teliti, cekatan dan rapi pekerjaannya. Busyek narsis tingkat tinggi, tapi sangat imut, batin Bayu. Bukannya Anda belum berpengalaman, bagaimana Anda tahu kalau Anda mampu? Lagian umur Anda masih sangat muda, dan biasanya gadis seusia Anda sangat labil. Saya tidak mau kalau baru bekerja 1-2 minggu bekerja akan keluar. Iya Pak, saya memang belum berpengalaman kerja tapi Bapak belum tahu bagaimana kemampuan kerja saya sebelum Bapak mencobanya. Perusahaan bisa mentraining saya dulu untuk mengetahui kinerja pegawai barunya. Dan oh ya Pak, yang sudah banyak pengalaman kerja juga belum tentu akan lebih baik dari pegawai baru. Mereka terkadang menggunakan koneksi atau pengalamannya untuk memperoleh pekerjaan, sedang perusahaan yang meremehkan sesuatu yang baru akan merasa rugi sendiri tanpa belum mencobanya. Bayu manggut-manggut mengerti. Pemikiran Anda benar Nona, itu memang yang dibutuhkan perusahaan kami. Sebuah tekad kuat, keuletan dan kerja keras. Oh ya, selain bahasa Indonesia, bahasa apa yang Anda kuasai? Tanya Bayu. Seperti tes sekretaris saja, tanya bahasa apa saja yang dikuasai, canda Kimi. Bukan begitu Nona, perusahaan juga mengutamakan pegawainya fasih berbahasa Inggris, karena zaman sekarang apa-apa menggunakan bahasa Inggris. Banyak sekali istilah-istilah yang dipakai menggunakan bahasa Jenggris. Hehe, Bapak ini aneh, jelas saja saya menguasai bahasa Inggris, saya pernah kuliah di sana dan tinggal di sana. Bayu menepuk jidatnya sendiri, dia lupa kalau gadis di depannya lulusan Harvard. Hehe, maaf tidak konsen saya kalau sudah di depan seorang gadis secantik Nona. Tidak mempan Pak rayuannya, Anda bukan tipe saya, lalu tipe Anda yang seperti apa? Goda Bayu. Mau tahu Pak? Bayu mengangguk. Rahasia hehe, itu privasi. Haha, benar-benar, oke Nona, Anda diterima bekerja di sini, tapi tidak sebagai staf keuangan tapi sebagai sekretaris CEO. What, sekretaris pribadi CEO? Kuping Bayu berdengung mendengar jeritan histeris Kimi, dia menggosok kupingnya. Gila, selain narsis juk barbar, bagaimana si bos menghadapi sekretaris seperti ini? Wahku tidak mau ikut-ikutan ini semua ide Alex, pasti tuh bocah sedang ngeprank bos, hihi, gumam Bayu. Sorry Pak, kekencengan ya, hehe, habisnya saya kaget, melamarnya kemana diterimanya di mana? Tapi Anda masuk menjadi kriteria bos kami Nona. Masuk kriteria apa yang dimaksud Bayu? Kimi jadi bingung. Masuk kriteria yang bagaimana maksud Bapak? Tanya Kimi. CEO kami mencari seorang sekretaris yang profesional, sederhana, kerja keras, yang terpenting tidak genit dengan bos kami. Selama 1 bulan saja beliau bisa mengganti 4-7 sekretaris karena tidak sesuai, apalagi yang genit dan suka menggoda. Wah, berarti bos Bapak ini suami idaman banget, pasti beliau setia dengan istrinya. Tuan CEO masih single alias jomblo, jadi banyak wanita yang nekat mendekatinya, kata Bayu lirih. Wih, memang bos Bapak impoten, atau belok kok?
Hus, jangan keras-keras, bisa digantung Anda. Asal Anda tahu Tuan Zain itu normal tapi beliau perfeksionis. Kimi mangut-mangut. Dia mencoba menerima pekerjaan itu. Siapa tahu bisa bertemu dengan Om Kulkas. Oke deh, saya terima pekerjaan ini. Hitung-hitung sebagai tantangan. Berapa lama saya bisa bertahan? Oke Nona, baca dulu perjanjian kontraknya, dan lihat poin-poinnya dengan detail, terutama poin nomor 19, Anda akan didenda 10 miliar jika mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan jika masa kontrak Anda belum habis, jelas Bayu. Itu kan jika kalau saya yang resign, bukan dipecat kan Pak, kalau dipecat berarti beda lagi. Iya Nona. Oke, saya setuju. Kimi membaca gaji yang akan dia dapatkan sangat memukau untuk seorang sekretaris, bahkan mencapai 3 selipat dari perusahaan lain, termasuk perusahaan ayahnya. Kalau Anda sudah setuju dengan semua isi perjanjian ini, Anda bisa tanda tangan di pojok bawah sini, menunjukkan di mana Kimi harus menandatanginya. Kimi segera menandatangani kontrak tersebut dan sudah tidak sabar ingin bekerja. Dia juga penasaran dengan bos Zain yang dikatakan kepala HRD tadi. Bayu menjabat tangan Kimi. Oke Nona, Kimi, selamat bergabung di perusahaan kami. Semoga Anda sukses dan betah di sini, serta memberi kontribusi terbaik untuk perusahaan. Terima kasih Pak, semoga saya bisa memenuhi harapan Anda. Satu lagi, semoga setelah ini tidak ada lagi acara gonta-ganti sekretaris. Anda harus sabar menghadapi Tuan Zain. Siap Pak, Kimi memberi hormat ala upacara bendera. Saya suka semangat Anda, ayo saya antar ke ruangan CEO, kamu bisa bekerja mulai sekarang. Kimi kaget karena hari itu juga dia harus bekerja. Langsung ya Pak, tidak besok begitu. Tidak Nona, pekerjaan Tuan Zain sangat menumpuk, beliau membutuhkan Anda sekarang juga. Mereka menuju ke lantai 19 ruang CEO berada. Nona Kim, boleh saya tahu dari mana Anda mengenal Pak Alex? Pak Alex, saya juga tidak kenal, tapi tidak sengaja pernah bertemu. Memang kenapa Pak? Tidak apa-apa, tapi sebelumnya Pak Alex yang merekomendasikan Anda sebagai sekretaris Tuan Zain. Saya pikir kalian sudah kenal baik. Tak lama kemudian mereka sampai di lantai tertinggi gedung tersebut di mana hanya ada Tuan CEO dan asistennya. Bayu mengetuk pintu ruang tersebut. Tok tok tok. Saya Bayu Tuan. Masuk, tersengar suara tegas dari dalam. Bayu segera membuka pintu dari luar bertepatan dengan Alex juga membukakan pintu dari dalam. Alex yang melihat Kimi tersenyum lebar. Mereka masuk ke dalam menemuk Zain yang masih sibuk dengan berkas-berkas yang ditanda tanganinya, tanpa menoleh ke arah Bayu. Iya, ada apa? Tanya Zain tegas. Ini Tuan, saya mengantar sekretaris Tuan yang baru. Saya tidak mau kamu mengulang kesalahan yang sama. Sekali lagi kamu mengirim wanita-wanita jalang itu kemari, segera angkat kaki dari sini, masih sibuk dengan pekerjaannya. Kimi penasaran dengan wajah bos barunya. Dia masih berdiri di belakang Bayu jadi belum bisa melihat jelas wajah bosnya. Pak Alex, seperti apa sih muka CEO Pak Alex? Sepertinya galak. Bisik Kimi. Nanti kamu juga akan tahu. Sementara Bayu menjawab pertanyaan atasannya dengan sedikit gugup. Tidak Tuan, bahkan ini Pak Alex sendiri yang merekomendasikannya pada saya. Iya kan Pak Alex? Menoleh ke Alex minta dukungan. Iya Tuan, saya sendiri yang memilihnya, namanya Kimberly, dia lulusan S1 Harvard di usia 18 tahun. Saya tidak peduli lulusan apa tapi bisa kerja tidak. Alex menarik tangan Kimi supaya maju, mata Kimi melotot tidak percaya dengan apa penglihatannya. Om Kulkas. Zain mengangkat mukanya, dia terhenyak kaget mendengar suara yang tidak asing baginya. Kamu. Wah, ternyata kita berjodoh Om,
lihat Om hehe. Alex, Bayu apa-apaan ini? Sentak Zain. Kenapa gadis gila ini berada di ruanganku? Cepat suruh dia keluar, perintah Zain. Tapi tuan ini Nona Kim sekretaris baru Anda. Bayu apa kamu tidak bisa memilih dengan benar? Tapi ini pilihan Pak Alex, beliau bilang Nona Kim memenuhi syarat sebagai sekretaris Anda, saya cuma menjalankan perintah Pak Alex. Sementara mereka berdebat si Kimi yang dari tadi diperdebatkan malah dengan santainya duduk di kursi, dia melihat sebuah cangkir kopi yang masih utuh dan meminumnya tanpa rasa bersalah. Alex apa maksud kamu? Tenang tuan, kita belum tahu pekerjaan Nona Kim, lebih baik kita coba dulu 1 minggu dulu kalau memang Nona Kim tidak sesuai dengan kriteria Anda kita ganti yang baru. Tahu sendiri kan pekerjaan saya jadi terbengkalai karena harus merangkap menjadi sekretaris Anda. Iya tuan benar, imbuh Bayu. Ketiga pemuda tampan itu menoleh ke arah Kimi yang sedang asyik meneguk kopi pahit tuannya. Lihat Alex apa yang dilakukannya, Kimi cuma nyengir kuda. Maaf Om, Kimi haus dari tadi bosan antrech interview, dan mubazir kopinya sudah dingin tidak diminum. Alex menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal dan Zain mendengus sebal, sementara Bayu menahan tawanya. Oke, tugas pertamamu buatkan saya kopi yang enak, setelah itu Alex akan menjelaskan semua pekerjaan kamu. Siap Tuan, Kimi akan buatkan kopi terenak sedunia. Dijamin Tuan ketagihan. Kimi hendak keluar ruangan tapi kembali lagi. Kenapa kembali lagi? Di mana pantrinya Tuan? Kamu tanya ke Cindy, dia sekretaris saya, tanya saja pasti akan ditunjukkan, sahut Alex. Kimi keluar dari ruangan Zain menemui Cindy di ruangannya. Kamu juga Bayu mau apa lagi, sana kembali kerja. Bayu segera kabur dari ruang harimau itu, daripada terkena semprot lagi, kini tinggal Zain dan Alex. Jelaskan maksud lo menjadikan bocah gila itu sekretaris pribadiku, bisa mati muda. Tenang Tuan, tapi kenapa Tuan bisa langsung mengenalinya, nya Alex penasaran. Maksud lo? Tadi saja di bawah saya sempat tidak mengenali gadis itu. Dia berubah 180 derajat, lihat bos dia cantik alami bos. Tidak usah mengalihkan perhatian. Saya cuma berusaha membuat Anda nyaman bos. Bersambung.